Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lea Karisma Hanafi dengan NPM 2024114001 dari Prodi Jepang. Di sini saya akan membahas tentang budaya Seijin Shiki atau upacara kedewasaan di Jepang. Nah, apa itu Seijin Shiki? Seijin Shiki adalah upacara perayaan kedewasaan di Jepang yang diadakan setiap tahun pada hari Senin kedua bulan Januari. Upacara ini dirayakan untuk menghormati individu yang telah mencapai usia 20 tahun yang merupakan usia dewasa secara hukum di Jepang. Pada usia ini, mereka dianggap telah mendapatkan hak dan tanggung jawab sebagai orang dewasa, seperti hak untuk memilih, minum alkohol, merokok, dan menandatangani kontrak. Sejarah Seijin Shiki yang pertama asal-usul di periode Nara pada tahun 710 sampai 794, yang kedua periode Edo pada tahun 1603 sampai 1868, tiga masa Meiji pada tahun 1868 sampai 1912 hingga Perang Dunia II, 4 pasca Perang Dunia II sampai 1948 dan kemunculan Seijin Shiki modern. 5. Perkembangan Seijin Shiki dalam era modern. 6. Perubahan usia dewasa pada 2022. 7. Seijin Shiki di era globalisasi. 8. Transformasi dan tantangan. Yang pertama, ada asal-usul di periode Nara pada tahun 710 sampai 794. Upacara kedewasaan di Jepang telah ada sejak zaman kuno. Pada periode Nara, anak laki-laki dari kalangan bangsawan akan melakukan upacara kedewasaan yang disebut Genpuku, sedangkan anak perempuan mengikuti upacara Mogi. Pada saat itu, upacara ini melambangkan peralihan anak-anak menjadi orang dewasa yang siap menjalankan tanggung jawab sosial dan politik. Genpuku biasanya melibatkan perubahan pakaian dan tatanan rambut yang menandakan status baru mereka sebagai orang dewasa. Yang kedua, ada periode Edo pada tahun 1603 sampai 1868. Selama periode Edo, upacara kedewasaan tetap dipraktikkan, terutama di kalangan samurai dan keluarga bangsawan. Para pemuda, khususnya laki-laki, akan diharapkan untuk mengambil peran dalam masyarakat sebagai orang dewasa, seperti menjadi prajurit atau pejabat pemerintah. Pakaian tradisional dan ritual tetap menjadi bagian penting dari upacara ini. 3. Masa Meiji pada tahun 1868 sampai 1912 hingga Perang Dunia II. Dengan datangnya era modernisasi di bawah pemerintahan Meiji, beberapa aspek tradisional dari upacara ini mulai berkurang, terutama karena pengaruh barat. Namun, upacara kedewasaan tetap penting, meskipun bentuknya tidak formal seperti sebelumnya. Perubahan besar terjadi pada tatanan masyarakat dan struktur politik, tetapi transisi dari anak-anak ke dewasa tetap dihormati. 4. Pasca Perang Dunia II sampai 1948 dan kemunculan Seijin Shiki modern. Bentuk Seijin Shiki modern pertama kali diadakan pada tahun 1946 di kota Warabi, Prefektur Saitama, sebagai upaya untuk memulihkan moral anak-anak muda Jepang setelah kekalahan negara dalam Perang Dunia II. Upacara ini bertujuan untuk memberi semangat kepada generasi muda agar mereka bisa bangkit dari dampak perang dan berperan dalam membangun kembali negara. Karena popularitasnya, pada tahun 1948, pemerintah Jepang secara resmi menjadikan Hari Kedewasaan atau Seijin no Hi sebagai hari libur nasional yang diperingati setiap Senin kedua bulan Januari. Sejak itu, upacara Seijin Shiki secara nasional dilaksanakan oleh pemerintah lokal di seluruh Jepang. 5. Perkembangan Seijin Shiki dalam era modern. Seiring waktu, Seijin Shiki terus berkembang dan berubah mengikuti zaman. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, perayaan ini menjadi semakin meriah dengan pakaian tradisional, terutama kimono purisode bagi wanita, menjadi simbol utama dari perayaan ini. Meskipun demikian, di era modern, banyak pemuda yang boleh mengadopsi gaya yang lebih santai, seperti mengenakan jas formal alih-alih kimono. Perubahan usia dewasa pada tahun 2022. Pada tahun 2018, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa usia dewasa akan diturunkan dari 20 tahun menjadi 18 tahun mulai 1 April 2022. Namun, meskipun perubahan hukum ini telah terjadi, Seijin Shiki tetap dirayakan oleh mereka yang berusia 20 tahun. Usia 20 tahun masih dianggap sebagai tonggak simbolis bagi kedewasaan sosial meskipun usia legal telah berubah. 7. Seijin Shiki di era globalisasi. Pada era globalisasi, Seijin Shiki tetap menjadi tradisi yang kuat di tengah-tengah pengaruh budaya modern. Di beberapa kota besar seperti Tokyo dan Osaka, perayaan ini sering diadakan di tempat-tempat ikonik seperti balai kota atau tempat populer seperti Tokyo Disneyland. Selain itu, di kalangan diaspora Jepang di luar negeri, perayaan Seijin Shiki juga diadakan terutama di kedutaan besar dan komunitas Jepang. 8. Transformasi dan tantangan. Meskipun Seijin Shiki tetap populer, ada beberapa tantangan di era modern. Beberapa pemuda merasa tertekan untuk mengikuti tradisi karena biaya tinggi yang terkait dengan penyewaan atau pembelian kimono dan persiapan lainnya. Di sisi lain, beberapa upacara juga mengalami gangguan, seperti peserta yang membuat kerusuhan atau tingkah laku yang tidak sopan, yang telah menyebabkan beberapa kota memperketat pengaturan acara ini.
Lalu selanjutnya ada aspek penting dari Seijin Shiki. Yang pertama ada upacara resmi. Seijin Shiki biasanya diadakan di kantor-kantor pemerintah kota atau balai komunitas lokal, di mana para peserta yang berusia 20 tahun menghadiri pidato resmi dari pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat. Pidato ini sering berfokus pada harapan agar para pemuda menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi. Yang kedua ada pakaian tradisional. Banyak peserta perempuan mengenakan furisode yaitu kimono berlengan panjang yang mewah, dan pria kadang-kadang mengenakan hakama atau jas formal modern. Pakaian ini mencerminkan pentingnya acara dan menjadi bagian penting dari pengalaman Seijin Shiki. Yang ketiga ada perayaan setelah upacara. Setelah upacara resmi, para peserta biasanya merayakan bersama teman-teman dan keluarga, baik melalui pesta pribadi atau acara sosial lainnya. Ini merupakan momen penting untuk merayakan tonggak kehidupan mereka. Lalu selanjutnya ada fakta unik tentang Seijin Shiki. Diadakan di hari Senin kedua Januari. Seijin Shiki selalu jatuh pada hari Senin kedua bulan Januari, yang dikenal sebagai hari kedewasaan atau Coming of Age Day atau Seijin no Hi. Ini adalah hari libur nasional di Jepang, sehingga seluruh negara dapat merayakan bersama. Yang kedua, ada perempuan memakai furisode. Perempuan yang berpartisipasi dalam Seijin Shiki biasanya mengenakan furisode, kimono berlengan panjang yang indah dan mahal, seringkali dipinjam atau diwariskan dalam keluarga. Sementara itu, pria biasanya mengenakan kimono tradisional dengan hakama atau lebih sering mengenakan jas modern. Yang ketiga, ada peserta dari luar negeri. Beberapa kota besar seperti Tokyo juga merayakan Seijin Shiki untuk warga negara Jepang yang tinggal di luar negeri, sehingga mereka tetap dapat merasakan pengalaman upacara ini. Acara khusus ini seringkali diselenggarakan oleh kedutaan besar atau komunitas Jepang di negara lain. Selanjutnya ada hubungannya dengan psikologi multikultural. Identitas kolektif versus individu. Seijin Shiki mencerminkan salah satu aspek penting dari budaya Jepang, yaitu kolektivisme. Di Jepang, identitas individu seringkali dibentuk oleh harapan dan tanggung jawab sosial. Melalui Seijin Shiki, para pemuda tidak hanya dianggap sebagai individu yang mencapai kedewasaan, tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang diharapkan memenuhi peran sosial mereka. Dalam konteks psikologi multikultural, ini memperlihatkan bagaimana budaya kolektif mendefinisikan transisi individu dengan cara yang berbeda dari budaya yang lebih individualistik. Selanjutnya ada simbolisasi perubahan status sosial. Seijin Shiki juga berfungsi sebagai simbol perubahan status sosial yang diakui secara publik, sebuah konsep yang sangat penting dalam psikologi multikultural. Dalam budaya Jepang, perayaan ini menegaskan identitas sosial yang berubah dan bagaimana masyarakat merayakan pencapaian individu ini dalam konteks yang lebih besar. Ini berbeda dengan beberapa budaya yang mungkin lebih menekankan pencapaian pribadi atau individual dalam mencapai kedewasaan. Lalu, tekanan sosial dan kesejahteraan mental. Dalam masyarakat yang sangat kolektif seperti Jepang, tekanan untuk mematuhi harapan sosial seperti yang ditandai dalam Seijin Shiki dapat menimbulkan konflik internal bagi beberapa individu. Beberapa mungkin merasa tertekan untuk mengikuti norma-norma masyarakat tentang kedewasaan, tanggung jawab, dan peran dalam keluarga atau pekerjaan. Dalam psikologi multikultural, tekanan ini disebut sebagai salah satu tantangan yang dihadapi individu dalam menavigasi identitas budaya mereka, khususnya saat mereka terlibat dalam masyarakat yang sangat menuntut konformitas sosial. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika saya banyak salah dalam perkataan, dan maaf juga kalau suara saya agak serak karena saya sedang sakit. Ya. Terima kasih semuanya.